Ada beberapa dari kalian yang bertanya, apa sih definisi dari tune up motor? Hai guys, aku Andrea Farens. Jadi kesempatan kali ini kita mau bahas soal arti atau definisi dari tune up motor. Karena ya masih bingung, itu tune up motor tuh apa sih? Ngapain sih? Tujuannya apa sih? Manfaatnya apa sih? Nah, ini bakalan aku bahas lebih detail di video kali ini. Tune up itu berasal dari bahasa Inggris. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu menyesuaikan atau sesuaikan, ya kurang lebih seperti itu. Tune up kalau kita ambil definisinya atau artinya pada kasus di sepeda motor itu kurang lebih seperti ini. Proses penyesuaian yang harus dilakukan untuk mengembalikan atau meremajakan performa motor kalian yang sudah burik karena pemakaian sehari-hari ke performa standarnya atau ke performa awal. Udah pasti ini penting banget dilakukan ya, karena motor kalian itu kan digunakan sehari-hari, jadi otomatis performanya menurun secara berkala. Langkah-langkah tune up itu aku bagi menjadi dua kategori ya, yaitu yang pertama adalah durasi waktu jarak tempuh, dan yang kedua adalah durasi penggunaan. Kalau dari waktu dan jarak tempuh itu sebenarnya ada 8 poin yang akan aku bahas. Yang pertama adalah mengecek kualitas oli ya. Itu kalian bisa lakukan per 1000 km dan kalian ganti oli setiap 2000 km. Yang kedua adalah mengecek busi ya, dan ini kalian lakukan sekitar 2000 sampai 2500 atau gampangnya pada saat kalian akan mengganti oli. Pastikan kalau oli kalian itu benar-benar kondisi baik ya. Tidak terlalu gosong tapi juga tidak terlalu basah. Kalau sudah mengalami dua kondisi ini, lebih baik diganti aja daripada berabe. Yang ketiga adalah kalian bisa mengecek namanya filter udara ya. Dan ini kalian bisa bersihkan di setiap 2500 km hingga 3000 km. Dan ada memang umurnya ya untuk filter udara ini kalau yang kalian pakai standar dari pabrikan. Kalau kalian pakai yang aftermarket yang terbuat dari rata-rata yang metal ya, terutama stainless, yang contoh seperti Verox, TDR, kemudian ada dari Nemo dan masih banyak lain-lain lagi, itu kalian bisa pakai seumur hidup jika perawatannya benar. Yang keempat adalah kalian mengecek namanya filter bensin dan karburator pada motor konvensional ya, atau kita ngomongin adalah motor karbu. Sedangkan untuk motor injeksi itu wajib banget kalian cek namanya injektor dan juga penyetelan katup ya. Itu dilakukan sekitar 10.000 km. Jadi setiap 10.000 kalian cek aja. Yang kelima adalah wajib banget kalian cek isi yang ada di CVT ya. Itu untuk motor matic. Kalau di motor manual itu wajib banget kalian cek gear dan rantai ya. Itu biasanya dicek sekitar 5000 km. Kalau CVT itu biasanya dibersihkan, dicek partnya, kalau ada yang rusak diganti, atau yang sudah peang atau haus ya diganti. Kalau motor manual itu biasanya cukup dikencangkan aja bagian gear dan rantainya. Tapi kalau sudah mulai keok, sudah mulai nggak enak dipakai, lebih baik diganti aja. Yang keenam adalah kalian cek namanya aki ya. Itu kalian bisa cek sekitar 6-12 bulan sekali. Nah, itu kalian cek kalau akinya sudah ngedrop, lebih baik diganti aja. Nggak usah nunggu sampai udah drop banget baru kalian ganti. Karena kalau mulai ngedrop itu kalian ganti ya udah pasti bakalan aman banget. Tapi kalau kalian pas lagi pergi kemana kemudian ngedrop dan aki nggak bisa dipakai, ya susah. Ya kalau motor kalian masih ada starter kakinya, kalau nggak ada, game over bos. Yang ketujuh adalah cek ketebalan ban ya. Nah, kalian harus cek juga kalau ketebalannya sudah sekitar 30-40%, lebih baik diganti aja ya, karena itu sudah menuju menipis banget ketebalannya. Apalagi kalau yang sudah banyak tambalan ya, lebih dari 3, lebih baik diganti aja. Karena kalau setauku ya, aku pernah sharing-sharing juga tentang ban, itu menurut info yang aku dengar adalah kalau lebih dari 3, performa ban pasti bakalan menurun drastis. Jadi kalau sudah ada 3 tambalan, lebih baik diganti. Alasannya adalah kalau lebih dari 3 tambalan, infonya itu adalah ban lebih cepat kehilangan udaranya.
Ya jujur aja sih aku pernah sekali seperti itu ya. Ada sekitar 4-5 tambalan dan itu kayak cepet banget anginnya hilang di dalam ban. Yang kedelapan adalah kalian cek namanya cairan rem ya, atau brake fluid. Bahasa gampangnya itu adalah minyak rem ya. Itu kalian bisa cek sekitar 6-12 bulan sekali. Kalau sudah keruh atau kotor lebih baik diganti aja ya, karena ya kalau sudah seperti itu ngapain dipakai. Lalu untuk durasi penggunaan ya. Yang pertama adalah cek namanya kelistrikan. Itu menyangkut lampu depan, lampu belakang, lampu sein, dan juga klakson ya. Dan juga panel-panel di speedo itu kalian cek semua apakah sudah berjalan dengan lancar apa enggak ya. Karena kalau misalnya mati kan nggak asik. Kalian ngerem, lampu rem mati, ya nggak asik. Kalian mau belok, lampu remnya mati, ditabrak orang, nggak enak. Ya susah juga. Klakson juga kalian mau klakson tapi bunyinya cuma aduh ya. Yang kedua adalah cek shock breaker ya. Kalau shock breakernya sudah mulai oblak, sudah mulai nggak seimbang, sudah nggak bisa menampung beban atau menahan beban, lebih baik diganti aja. Kalau yang di depan tuh biasanya sudah merasa keras, itu cek aja pernya. Kalau memang pernya sudah keok, ya diganti aja. Kalau olinya sudah nggak bekerja dengan maksimal, diganti aja tanpa harus mengganti secara keseluruhan ya. Tapi kalau dan di belakang harus diganti secara keseluruhan. Apalagi kok sudah bocor, diganti ya, nggak usah eman-eman duit. Yang ketiga adalah cek velg kalian ya. Nah ini yang biasanya sering aku temui di jalan ya. Itu sering banget aku lihat velg orang tuh kayak oblak, kayak goyang, nek ini ya. Itu apa nggak sadar apa gimana? Karena aku dulu pernah sekali make velg yang agak goyang ya, itu sengaja banget. Dan hasilnya adalah ketika aku jalan di atas 40 aja, itu sudah mulai kayak goyang, nggak enak banget. Aku heran kalau ada orang yang bisa bertahan dengan velg goyang. Kok bisa ya? Yang keempat adalah cek stang kalian ya. Nah ini agak sedikit riskan juga ya, karena kalau kalian menggunakan kondisi stang yang mulai getar atau goyang, itu sudah pasti nggak enak buat berkendara. Karena kan kalau goyang tuh getar itu kalian nahan, itu bakalan capek banget loh. Jadinya kalian cek apa yang bermasalahnya itu harus dicek. Tune up bagi sebagian orang itu menganggap bahwa motornya bukan kembali ke performa standar, tapi merasa performanya sudah di-upgrade. Ya nggak salah sih sebenarnya, karena kan selama ini motornya itu tuh nggak pernah diservis, nggak pernah di-tune up, nggak pernah dibenerin lah ya, nggak pernah dibersihin. Sekalinya dibersihin, kemudian direparasi segalanya sampai bener-bener kondisinya balik ke standar, itu ngerasa kayak wah motor aku nih di-upgrade, ngerasa lebih plong bertenaga. Ya jelas dong. Jadinya perbedaan antara sebelum di-tune up atau diservis sampai ketika sudah selesai itu akan merasakan hal-hal yang berbeda banget. Ada juga yang menganggap bahwa tune up itu bukan juga kembali ke versi standar ya, tapi mereka maunya adalah versi yang di-upgrade, jadi lebih daripada standar. Itu juga ada pengertiannya. Jadi udah pasti tujuannya adalah untuk meningkatkan performa mesin lebih daripada standar untuk tujuan tertentu dan kepuasan ketika berkendara, dan pastinya juga nyaman. Jadinya ya kalau aku bisa bilang sebenarnya adalah secara logika ya, sebenarnya adalah servis dan tune up itu satu garis lurus. Hanya saja biasanya kalau di servis itu ya nggak terlalu sampai detail banget, tapi kalau di tune up itu lebih mendetail lagi. Tujuannya ya sudah pasti seperti yang aku bilang di awal adalah untuk mengembalikan atau meremajakan performa mesin ke performa standarnya ya, di waktu kayak pertama kali beli. Dan juga beberapa menganggap bahwa untuk mengupgrade daripada standarnya. Dan ingat sekali lagi ya, tidak ada yang menyalahkan mendeskripsikan tune up itu bukan kembali ke performa standar, tapi lebih ke upgrade performa melebihi standar pabrikan. So guys, itu yang bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren, sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safe riding and enjoy your ride.